Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan. Alhamdulillah dipertemukan kembali di bulan Sya'ban ini, dan materinya kita mengambil Sya'ban, bulan yang penuh dengan hikmah, karena saudara-saudara kita seringkali meributkan tentang persoalan nisfu Sya'ban. Maka kita perlu mempelajari, memahami bagaimana sih sebenarnya apa dan istilah apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Hadirin rahimahumullah, ada sebuah kata mutiara cukup bagus katanya. Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umat. Ini bukan hadis, tapi baguslah untuk ditelaah, untuk dikaji. Rajab adalah bulan Allah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima satu wahyu, yang di mana wahyu itu biasanya turun, Jibril turun dari langit ke bumi. Tapi ketika wahyu di bulan Rajab ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru langsung naik menghadap kepada sang kholiknya untuk menerima satu wahyu yang namanya wahyu perintah sholat. Dan satu-satunya wahyu yang turunnya Rasulullah harus menghadap itu adalah wahyu tentang sholat. Itu menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai tentang ajaran Islam. Yang pertama memang adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Awal amal yang pertama akan ditanya, amal yang pertama akan dihisab adalah sholat. Di samping sholat menjadi barometer dari seluruh amal-amal yang lainnya, maka tidak heran pula umat Islam di Indonesia kalau bulan Rajab selalu mengadakan peringatan-peringatan Rajab. Apakah harus? Ya tidak. Apakah boleh? Boleh. Mengapa? Ya kalau di perkotaan taklim itu hampir setiap Ahad pagi lah ada. Tapi di kampung-kampung tabligh akbar itu kan pembuatannya peringatan. Yang penting tidak mewajibkan. Yang kedua, juga jangan beranggapan ruh Nabi datang. Nah, ini celakanya kan begitu. Ketika bulan Rajab, lalu baca al-barjanji, ketika membaca sholawat al-qiyam, maka berdiri semua karena ruh Nabi datang. Ngerti nih, setik-setik temen, ngerti sesuatu yang gaib. Jadi boleh. Lalu bulan Sya'ban, bulan Sya'ban itu bulan. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah itu banyak melakukan amalan puasa yang ini tidak ada kecuali hanya di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban banyak melakukan amalan-amalan puasa
tetapi amalan puasa yang Rasulullah lakukan sesuai dengan sunnah yang sudah beliau sabdakan. Nanti kita jabarkan. Lalu yang berikutnya, bulan Sya'ban itu juga bulan pemeriksaan amal-amal manusia. Itu di bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah berkata, maka pada saat amalku diperiksa oleh Allah, mudah-mudahan saat itu aku sedang berpuasa. Nanti akan diangkat lebih lanjut temanya. Kemudian bulan Sya'ban itu juga bulan-bulan dengan pengampunan, bulan yang dimana juga perintah memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, nanti kita kupas lebih lanjut. Lalu bulan Ramadan adalah bulan umat. Kenapa? Karena Ramadan akan mengantarkan kepada umat beliau menghapus semua dosa dan kesalahan seperti bayi yang baru lahir. Nanti dikupas lebih lanjut. Lanjutnya, ungkapan Abu Bakar Al-Waraqi, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Karena umat itu dimotivasi, didorong untuk melakukan kebaikan dengan peringatan-peringatan Isra Mi'raj, maka saat itu umat Islam seperti gembar untuk menanam, menyemai kebaikan. Lalu bulan Saban, bulan mengairi, merawat, memelihara tanaman yang sudah disemai. Lalu bulan Ramadan adalah bulan panen dari apa yang sudah diperbuatnya. Nah, seolah-olah begitu. Ya, ini bolehlah senada dengan hadis Nabi yang mengatakan as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna dan sunnatil kabair. Di dalam amal soleh itu kita sudah merawat, maka tidak cukup kita dengan mengerjakannya, tapi juga harus dipupuk, harus dirawat. Ada doa Allahumma inni as'aluka salamatan biddin. Kenapa sudah beragama Islam perlu juga berdoa agar keselamatan dalam beragama? Ya karena ada orang beragama tapi tergelincir. Dia sholat tetapi kemusyrikannya jalan. Nah, itu kan namanya belum selamat di dalam beragama. Yang pertama, apa keistimewaan daripada bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal daripada manusia. Berangkat dari satu hadis an Usamah bin Zaidin qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzalika sahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dari Usamah bin Zaid berkata, aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini saking banyaknya, saking seringnya. Beliau menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang mulia, Rajab, kemudian puasa, sehingga orang sering melalaikannya. Di bulan itu diangkat amal-amal kepada Allah Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diangkatnya satu amal dan diperiksanya satu amal itu ternyata bukan pula dalam satu tahun sekali, melainkan setiap seminggu 2 kali. Di mana Rasulullah SAW dia berkata, amal manusia diangkat pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis. Maka di saat amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Inilah asbabul wurud, perintah puasa Senin dan Kamis. Nah, supaya kita paham, karena banyak orang yang meyakini adanya puasa betul, yaitu puasa kelahiran. Nabi lahir hari Senin, tapi tidak ada indikasi satupun
yang menyatakan hadis bahwa Rasulullah juga puasa beton. Itu tidak ada. Yang melandasi beliau puasa Senin Kemis adalah karena amal perbuatan manusia diperiksa dan diangkat pada Allah itu pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka pada saat itulah aku berpuasa. Nah yang kedua, ternyata dalam rentangan 1 tahun amal perbuatan manusia diangkat diperiksa oleh Allah itu pada bulan Sya'ban. Maka pada saat amalmu diangkat sama, hendaknya aku sedang berpuasa. Amal seorang hamba akan diangkat dalam seminggu, diangkat tiap Senin dan Kamis. Dasarnya tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamisi fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sa'na'un fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Jadi pintu surga saja dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya. Asal hamba itu pada Senin dan Kamis tidak menyekutukan Allah, yang menjaga nilai-nilai keimanannya, dosa-dosanya diampuni pada hari Senin dan Kamis. Kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan, kecuali orang yang lagi berselisih, orang yang lagi bertengkar, orang yang lagi bermusuhan. Maka apa? Orang yang sedang bertengkar, sedang berselisih, sedang bermusuhan, dosanya tidak diampuni sampai dia saling memaafkan. Itulah, sampai dia saling memaafkan. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini sampai keduanya berdamai. Sampai diungkapkan 3 kali. Kenapa? Karena memang karakter manusia itu sering bertengkar, sering bermusuhan. Masalah sepele jadi besar. Apalagi orang Arab zaman dulu. Orang Arab zaman dulu itu masalah kecil menjadi besar sampai kepada peperangan antar suku. Tradisi dan perang itu orang Arab itu hal yang biasa. Makanya sampai muncul ayat atau dalil, hendaklah engkau berhenti berperang pada 3 bulan. Ayat yang turun. Supaya apa? Ya ada masanya orang berdamai. Lah umat Nabi kemudian malah mempersempit lagi. Hendaklah engkau berdamai, jangan saling kau bertengkar. Ingat, Senin dan Kamis adalah hari pengampunan. Engkau tidak akan diampuni dosanya ketika engkau berselisih, ketika engkau bertengkar. Itu mempersempit lagi. Supaya apa? Umat Nabi lebih suka dengan kebersamaan dan kedamaian. Begitu. Ini di kitab An-Nihayah karya Ibnu Atsir. Sa'ru An-Nawawi di Sahih Muslim menerangkan di dalam Sahih Muslim. Ini pentingnya kita memperhatikan 2 hari dalam 1 minggu. Ini keliru ya Bapak, bukan Selasa Kamis. Lagi-lagi saya salah menulis. Nabi suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Amal manusia diperiksa pada hari tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan puasanya pada kedua hari ini dengan sabdanya. Apa alasannya gitu ya? Apa alasannya Rasulullah kalau hari Senin Kamis itu bersungguh-sungguh berpuasa? Alasan Rasul adalah tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis.
Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kalau guru ngajar siswanya satu bab, adakan evaluasi, ya kan? Evaluasi ulangan. Kalau sekarang asesmen namanya lah, apa namanya pada baik ulangan lah begitu ya. Lah kita setiap 3 hari dievaluasi, diperiksa amalnya, diperiksa catatannya. Itu apa? Supaya kita lebih berhati-hati, lebih waspada di dalam menjalani kehidupan. Karena penyakit manusia itu di hati itu sulit sekali untuk hilang. Dari yang namanya iri dengki, dari yang namanya menggunjing, dari yang namanya mencerca, mencaci maki, itu kan sulit sekali. Walaupun sudah rajin ngaji, yakin dan nyori kapada mereka cantik cinta ngegongi mbok pancen iya kok kan begitu. Padahal bolak-balik ngaji dari ngaji. Kenapa? Ya karena hati kita tidak seperti hati Nabi. Nabi hatinya dicuci 2 kali, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lah sementara hati kita dicuci dengan kesombongan, ya itu ya, susah gitu ya. Oleh karenanya Rasul pada umatnya eling telung dina kayak gitu. Kalau mengingatkan pada kita. Hadirin rahimahullah. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Maka Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Puasa apa yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban? Yang pertama, beliau sudah barang tentu menghidupkan puasa Senin Kamis. Yang kedua, beliau berpuasa Ayyamul Bid, tradisi yang dilakukan. Lalu yang ketiga, beliau berpuasa Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud dia lakukan. Sehingga di bulan Sya'ban hampir Rasulullah banyak berpuasa. Ini dalam rangka apa? Persiapan al-istidadu alal jasadi, persiapan menyongsong berpuasa, latihan dulu. Lah nyong pada orang kok. Sehingga hari pertama puasa karpe libur, bahkan orang yang bergawe, begitu. Bahkan tidak sedikit hari pertama puasa tiarap kabeh turu banget, anu lemas. Kenapa? Karena tidak ada persiapan sama sekali. Sementara Rasulullah mengajarkan di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Berangkatnya hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yutiru wa yutiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadhana wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, dulu Rasulullah SAW berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka, dan berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nah, hadis ini sekaligus memberikan pembelajaran pada diri kita. Satu, bahwasanya Rasulullah ketika bulan Sya'ban banyak berpuasa. Pelajaran yang kedua, Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Nah yang ketiga, Rasulullah memperbanyak puasa bulan Sya'ban karena mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu para sahabat berdoa untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan setengah tahun sebelum Ramadan datang. Lah nyong rika pada kadang-kala doane apa? Setengah bulan. Di mana-mana rame-rame, ayolah kita pengajian pembekalan jelang Ramadan, ayo kita pengajian pembekalan jelang. Pada sahabat Nabi setengah tahun
Bu, Bapak, sudah menyongsong mempersiapkan diri berjumpa dengan Ramadan. Nah, kenapa? Ya karena memang Ramadan luar biasa. Banyak keistimewaan. Tetapi sekali lagi itu ketika kita punya ilmu. Nah, ketika kita tidak punya ilmu, ya akhirnya puasa berlalu begitu saja. Mengapa? Karena banyak orang yang berpuasa tidak dengan ilmu. Sehingga Nabi sampai mengatakan rubba ini khattuhu min siyami alju wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa kecuali hanya lapar, haus dan dahaga saja. Kenapa? Padune si jalan. Padahal kan hodok tidak bisa itu merusak pahala puasa. Pagi padu, itu kan? Sore demi tanggane, malam ternyata sore ada jalan-jalan ngabuburit, pagi ada jalan-jalan pagi. Nah itu kan mustahil untuk menjaga puasa dengan baik. Nggak ada orang jalan-jalan pagi itu berempat diskusi Al-Baqarah kok. Mungkin berempat teman gitu nggak mungkin. Sore-sore muncul istilah ngabuburit, muda-mudi berpasangan boncengan, kan begitu? Arep mari dikai arep buka pendadak maksiat. Golek boncengan celurit, dudu bojone dudu apane. Jilbaban tetapi cungklang sehingga katon di atas pantatnya. Ora dideleng ya mana, dideleng di depan mata saya. Apalagi kalau sudah di lampu merah. Misalkan kalau bulan Ramadan jelang buka isi pengajian jelang buka ya pakai motor. Ning ngarep muda-mudi berpasangan. Ketok sak cungklat jilbab di putih temen Masya Allah begitu lah. Lagi puasa. Nah, padahal engkau tidak akan sempurna pahala puasamu jika engkau masih wanadharu bisahwati, pandangan yang disertai dengan sabar. Kayaknya ada kaki-kaki suara doyan jere siapa? Jere siapa ya Pak ya? Makanya ya bareng-bareng menjaga puasa. Maka ada 4 persiapan puasa. Ini saya hanya mengupas biar sekaligus mereview dengan yang sudah disampaikan mungkin para ustaz yang lain. Yang pertama adalah kaitannya persiapan Ramadan. Al-istidadu ala ruhi, kesungguhan hati. Jadi hatinya itu merasa senang, merasa bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Tapi kan ada orang, sebentar lagi resok udut awan. Lah kan Ramadan penting sendiri namanya. Ramadan menjadi beban. Yang esok puasa loh, dia juga bakso bareng aja lah. Awan-awan mumpung masih ada awan. Nah berarti Ramadan kedatangannya bukan menyenangkan kita, menggembirakan kita, tetapi memaksa kita harus seperti itu. Namanya tidak senang. Maka rohani kita tidak senang. Maka penting yang namanya al-istidadu ala ruhi tadi, kesungguhan hati ya, atau qalbun, senang, mensucikan diri jauh sebelum Ramadan datang karena berniat dengan sungguh-sungguh agar Ramadan mampu mensucikan dari noda-noda kita. Yang ketiga, al-istidadu alal fikri atau al-istidadu alal ilmi, kesungguhan dengan ilmunya. Karena puasa bisa batal, puasa bisa rusak, bisa rofas, bahkan bisa hilang pahala puasa. Apa yang merusak pahala puasa? Hodo, marah. Jadi ibu-ibu, karena Ramadan itu sering kencot, sering lapar, dan orang lapar biasanya gampang. Nah, itu hati-hati. Puasa, begitu diinget-inget. Gitu ya. Itu ilmunya puasa. Kemudian ghadab. Lalu dusta. Berbohong di bulan Ramadan itu dosa karena bisa mengurangi daripada pahala puasa, merusak daripada pahala puasa. Wa namimah, mengadu domba. Apapun hewan yang diadu,
Apalagi manusia mengadu-adu. Si Atoli katanya begini, kan begitu. Namanya namimah, mengadu domba. Urung klarifikasi, belum tabayun, tapi berita itu sebar kemana-mana. Baru ditanya apa ya sih? Itu si genre. Itu namanya namimah, mengadu domba. Nah selanjutnya wanadharu bisahwati, pandangan yang disertai dengan syahwat. Kenapa? Tadi kami sampaikan, pagi muncul jalan sehat, sore muncul penyakit ngabur-guring. Nah sementara perintahnya engkau ingin sempurna puasa, harus menjaga pandangan mata. Wanadharu bi syahwati. Karena semua umat Islam belum tentu punya ilmu dan belum paham terhadap agamanya, maka banyak di antara mereka sudah jalan-jalan, misalnya usaha model bupati, buka paha tinggi. Lah kan bapak-bapak melewese, mulus, itu merusak puasa pahala. Ibu-ibu di rumah karena lagi puasa banyak di rumah pakai daster model you can see. Itulah model apa? Seks builder, buka sekitar wilayah. Apa menarik itu? Jadi ya tolong sama-sama menjaga. Tapi saya jilbaban letak yang jilbaban, tapi medekinnya medekin bufatona, pati pecotot orang merusak juga. Itu ya. Ini, jadi ini kaitannya al-istidadu alal ilmi, padu bertengkar, bermusuhan, bercerita, menceritakan aib orang, itu semua bisa merusak daripada pahala puasa. Al-istidadu alal jasadi, kesiapan fisik. Bapak dan Ibu renovasi rumah silakan sebelum Ramadan, ngecat rumah silakan sebelum Ramadan, beli baju silakan sebelum Ramadan. Jadi nanti tidak ada satu alasan di bulan Ramadan orang meninggalkan sholat tarawih. Karena orang tarawih sih pakai tanggung, ngecat rumah, terus apa sih perintah? Apa ada dalilnya? Barang siapa ketemu Ramadan catlah rumahmu. Enggak ada. Lah orang di penghujung akhir Ramadan mestinya cari Lailatul Qadar, malah sibuk ngelenti kelambiannya. Cari di pasar malam, cari di mall. Lah harusnya kan istiqomah mencari Lailatul Qadar. Lah karena keluyuran pasar malam, mall, ya enggak dapat Lailatul Qadar, dapatnya Lailatul Qadar. Bahkan bajunya sudah bagus, warnanya bentuknya, tapi seorang bagus duitnya, ya kan begitu ya. Di pasar malam kaya jadi apa kaya, tapi duitnya seorang cocok muter-muter, akhirnya keder. Orang tidak tuku kelambi karena duitnya orang cukup. Sama di mall sudah muter-muter jadi pas kaya mau ya, tapi sayangnya semua orang pas duitnya, jadi tidak akan didapati. Mohon maaf, keberhasilan Ramadan itu 3 hal harus diperhatikan. Pesan Nabi ini berkaitan dengan al-istidadu alal ilmi juga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, puasa Ramadan, maka ia seperti bayi yang baru lahir. Nah, puasa Ramadan itu 1 bulan. Dan puasa bukan sekedar berpuasa tadi, tapi berpuasa yang mampu menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Berpuasa semuanya. Bukan sekedar berpuasa dari menahan lapar dan haus saja, karena Nabi mengatakan rubba shaimi khattuhu min siyami anju wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa ini ngoroli apa-apa, sing oli kencot karo ngelak to.
Sepisane lawan padu sore ngedengi tanggane ketemu suami padu hanya gara-gara persoalan duitnya kurang gitu. Nah ini perkaharan ya. Nah ini berkaitan dengan puasa. Yang kedua, sholat itu ya 1 bulan Pak Bapak Ibu. Man qoma Ramadhana, siapa yang berdiri pada malam-malam bulan Ramadan kan 1 bulan. Tapi kenapa di lapangan ramenya jamaah tarawih hanya 10 hari pertama? Loh begitu kenyataannya? Berarti yang puasa masih dipertanyakan. Ini nanti tanggal ya akhir bulan Syaban, tanggal berapa berarti? 28 ya? Sibuk ngeliatin teratak, pasang teratak depan masjid, halaman masjid, karena ingin menyambut tamu-tamu Allah bulan Ramadan sholat tarawih. Benar 10 hari rame jamaah. 10 hari kedua jamaahnya pada maju sobek. Kenapa jamaah pada tiarap lagi? Itu sudah mulai meninggalkan masjidnya. Nah, padahal mestinya qiyam Ramadan sholat tarawih ya 1 bulan. Mau 11 rakaat itiba Nabi, mau 23 rakaat itiba Umar bin Khattab, itu ya. Dan mau itiba para madhab, ya silakan 41 rakaat, 43 rakaat, 45 rakaat, 47 rakaat. Jadi bulan rasa pada ribut tentang madhab, karena orang masih dipeloni bulan Ramadan. Dan Rasul mengatakan, aku tidak melihat jumlahnya atau banyaknya, tapi yang aku lihat adalah bagus. Lah caranya sholat tarawih yang bagus 11 rakaat tumanina khusyuk, syukur sholatannya panjang. Wong namanya saja tarawih santai, tapi rikanya pada karena cepet rampung, ya udah santai. Wong sholat santai cepet rampung, ya udah santai. Itu namanya sholat keburu. Jadi mestinya kalau mau model 2 rakaat, ini keputusan tarjih sekarang Pak, 2 rakaat 5 kali, witirnya sekali. Itu kalau menggunakan model itu 4 rakaat 3 rakaat witir, silakan. Tapi setelah selesai 4 rakaat istirahat. Bang namanya sholat santai. Dan yang rika durung takbir, pesen Mas Imam tolong ampun kepanjangan sholatan ini beling. Nah namanya bukan sholat santai, sholat keburu. Nah ini qiyamu Ramadan. Ya makanya apa? Nanti 10 hari terakhir menjadi jamaah yang asli, yang hadir, yang sudah rutinitas. Kan begitu. Nah kayak gitu kan masjidnya diganti, jangan masjid At-Taqwa. Kayak masjid saya itu di Purwokerto, jenengi masjid Pitulas, imamnya siji makmumnya pitu gitu. Jadi mana masjid At-Taqwa si takwa siapa? Jamaah Qureni. Libur banget. Anak sholat jamaah kok libur gitu. Nah kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri pada malam-malam Lailatul Qadar, itu kan ada di 10 hari terakhir. Gak ada Lailatul Qadar di 10 hari kedua. Lailatul Qadar yang adanya pada 10 hari yang terakhir, 23, 25, 27. Malah kalau hadisnya ya 3 itu Pak. Gak ada 29 dalam ini hadis. 23, 25, 27. Nabi mengatakan, hendaklah Rasul membangunkan seluruh anggota keluarganya dan para sahabat-sahabatnya diajak bersama untuk iktikaf di masjid. Itu namanya memprioritaskan Ramadan betul. Dalam kita
Ramadan pertama 10 hari sudah berguguran, Ramadan 10 hari kedua sudah hilang dari peredaran, Ramadan 10 hari yang ketiga jamaah asli pakai short, jamaah asli yang ada ini sama kaki, lo gitu ya. Ini al-istidadu ala jasadi, kesiapan fisik jasmani, memperindah rumah, beli baju di bulan ini sehingga harganya lebih siring. Ya ibu-ibu belanja minyak sayur, sayur kalau bisa 10 kilo di bulan ini, belanja beras 10 kilo, 30 kilo di bulan ini, belanja gula 10 kilo di bulan ini, gitu loh. Dan duitnya dari mana takut? Dari suaminya nikah, mas takut dari suaminya jenengan, jangan nanti istiqomah untuk persoalan ibadah. Yang keempat, al-istidadu alal mali, kesiapan materi logistik sembako, termasuk menyiapkan uang infak. Jika EDW setiap datang tarawih 5.000, subuh jamaah 5.000, ketemu 1 bulan, berarti kudu nyiapkan duit 300.000. Begitu loh Bapak Ibu. Itu disiapkan dari sekarang, duit 300.000 dengan kertas 5.000-an semua. Itu namanya ada kesungguhan. Kalau Ramadan ini sih biasa-biasa saja, si ke masjid orang nyiapin infak, berarti belum ada peningkatan. Apalagi sekarang punya program karpet permadani yang harganya per meter 400.000. Kalau dilempar jamaah 3 kali Jumatan rampung. Saya itu di komplek, pokoknya duit sarane masjid habis sholat tarawih dibuka semua, langsung pasang karpet baru, tiket permadani baru, modalnya dihitung sampai 50 juta. Esok subuh Bapak panjenengan sekeco sholat dinten niki, sekeco anget seneng bayani utang, kayak gitu lah, bayar aja seneng gitu. Seminggu rampung Pak, seminggu rampung 50 juta. Jadi caranya begitu, gunakan momen Ramadan. Kenapa? Insya Allah hati umat Islam bulan Ramadan pada legowo-legowo semua, pada dermawan-dermawan semua, begitu. Jadi apalagi jamaahnya sudah rajin ngaji kayak gini, mereka sudah tidak milik dunia, miliknya insya Allah surga gitu. Aja kita tetap duit. Nah, hadirin rahimahumullah. Yang ketiga, turunnya ayat perintah bersolawat itu tahun kedua Hijrah, di mana Rasulullah setelah berada di kota Madinah tahun kedua, lalu turun perintah untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikat saja bersolawat untuk Nabi. Makanya kita sebagai umatnya mestinya rajin-rajinlah bersolawat. Manfaat membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa hutat anhu asru hatiatin wa rufi'at lahu asru darajatin. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, 10 solawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi karenanya jangan pelit-pelit ya Bun. Kenapa? Karena nanti di yaumul mahsyar, di padang mahsyar nanti, para nabi rasul sebelumnya itu temungkul, tidak berani menatap wajah Allah. Mereka penuh dengan takut dan kecemasan. Tapi Nabi Muhammad SAW ia menatap wajah Allah, bahkan meminta, ya Rabb, izinkanlah kami untuk berikan syafaat kepada umat
Itu nabi yang lain temukul takut, nggak berani menatap wajah. Kenapa? Karena para nabi dan rasul sebelumnya, waktu beliau hidup, waktu beliau berdakwah, ketika mendapat tantangan bahkan ancaman yang berat, dia pasrahkan karena Gusti Allah. Monggo Gusti, badhe dipunapa-aken yang monggo kersane jenengan. Itu materi Gusti Allah. Umat Nabi Lut kena badai dan kerikil batu, mati semua. Umat Nabi Nuh kena banjir semua. Yang hidup kan hanya yang di kapal. Tapi Nabi Muhammad saat dakwah di Taif, sampai di sana diserang lemparan batu, anak panah dan kotoran. Sing jengkel, sing kesuh justru malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apakah kau menginginkan bukit ini aku lemparkan pada mereka? Oh jangan ya Jibril. Mereka melakukan itu semua karena dia tidak tahu. Tidak mau malah. Sehingga apa? Dia enjoy saja saat bertemu dengan Rabbnya nanti. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Maka dalam satu hadis dikatakan, besok akulah juru dakwah di antara mereka, para nabi dan rasul, dan aku pula lah yang akan menjadi imam di antara mereka. Jadi kanjeng Nabi yang akan menjadi imamnya para nabi dan para rasul pada yaumul mahsyar. Maka jangan pelit-pelit ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum ala salatan. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah mungkin dari ini Pak yang dijadikan rujukan buat saudara kita itu kumpul-kumpul bersolawat Pak. Mungkin dalil ini. Nah cuman kan sholawat yang dimaksudkan hanya Allahumma sholli ala. Lah sementara nyanyikan apa Pak? Orang ngerti sholawatan yang apa? Mereka mengenal banyak sholawat. Ada sholawat Badriyah, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Badar. Apa lagi Pak? Gini kan ngerti, jangan-jangan cuma ada melu ya. Nah, ya monggo. Artinya kalau sholawat yang Rasulullah ajarkan itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu 4 bulan perubahan arah kiblat. Jadi arah kiblat itu dirubah ketika Rasulullah ada di kota Mekah. Beliau kiblatnya adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pun nggak langsung. Tahun kedua setelah beliau hijrah, duhur sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Asar turun ayat, Muhammad hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Pindah. Kira-kira sahabat protes betul? Protes Pak, jangan dikira tidak protes. Ya Rasulullah, tadi aja kita sholat dulu menghadap ke Baitul Maqdis, masa sekarang kita pindah menghadap ke Masjidil Haram? Protes. Jadi jangan dikira tidak. Ya wajar lah, namanya manusia. Kenapa? Begini kayak pelan begitu. Ya itulah turunnya ayat begitu Bang. Jadi makanya kalau sudah dalil turun, ya sami'na wa ata'na. Tetapi dalil jika ternyata hal itu tidak mengharuskan karena kondisi dan keadaan, ya boleh juga disanggah demi kemaslahatan umat. Contoh surat At-Taubah tentang 8 asnaf, ya kan? Zakat mal ya, 8 asnaf. Ternyata apa Rasulullah SAW diprotes itu oleh umat. Ya Rasulullah, kami mau alam, tapi kami kan sudah sugih, sudah kaya, masa kami harus menerima zakat? Diprotes lah. Ya Rasulullah, benar juga sih, benar juga. Karena kalau sudah mau alamnya sugih, masa harus menerima zakat? Paham kan? Itu contoh. Jadi zaman dulu jangan heran jadi umat Islam itu kadang kalau umat Islam sering protes, itu wajar. Ya contoh, Pak, tapi belum maklumah keputusan kalender global itu memutuskan puasa 29 hari.
Maklumat turun puasa 30 hari. Rame orang medsos. Jare sih. Itu nyong Ramadan ya. Rame dan itu wajar aja lah Pak. Wajar saja. Karena kita ini belum mensosialisasi secara utuh kepada masyarakat. Dan kalender global itu muncul di pertengahan hitungan Hijriah, tahun Hijriah, belum di awal. Nanti akan disepakati ketika tanggal bulan awal Hijriah. Begitu Pak Bapak Ibu. Jadi sosialisasi dulu, jangan umat main seradak serudur gitu. Kita tuh begitu, pahamkan dulu masyarakatnya gitu. Baru kita mempraktekkan. Jadi ayatnya surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu ya Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Maksudnya ketika umat Islam dimanapun berada ya arahnya menghadap ke Masjidil Haram. Lah orang Indonesia yang sekarang ada di Suriname itu kan dulu orang Indonesia, dikirimlah dibuanglah ke Suriname oleh Belanda. 20 tahunan di sana sholatnya menghadap ke barat. Lah padahal Suriname posisinya ada di sebelah utara kota Mekah. Lah kudunya kan sholatnya menghadap ke selatan. Semua masjid di Suriname menghadap ke timur semua. Ini memahamkan kayak gitu butuh waktu 20 tahun. Nah, bayangkan. Ya namanya orang linglung gimana lagi, bingung. Udah usah di Indonesia saja sholatnya menghadap ke barat tanpa mengerti. Ya posisi Anda sekarang bukan di Indonesia, posisi Anda di sebelah utara kota Mekah yang menghadapnya ke selatan. Nah, bayangannya kan ngerti nih, kita semua orang Islam sholatnya menghadap ke barat loh. Ya enggak lah. Sebagaimana posisi Ka'bah itu ada di mana? Makanya kan orang yang ada di sebelah barat Ka'bah yang menghadapnya ke timur. Orang yang menghadapnya posisinya di utara Ka'bah menghadapnya ke selatan. Orang yang menghadap di selatan Ka'bah pasti menghadap sholatnya ke utara. Ya begitu itu. Ini supaya kita juga paham. Tetapi tidak pula memaksakan diri ketika kita berada dalam posisi musafir di kendaraan. Jenengan niti kereta ke Surabaya. Orang nama di Surabaya dalam balik emang kadar menghadapnya ke barat. Masa kudu digotong di si keretanya? Ya ora bisa. Silakan panjenengan tetap sholat di kendaraan ning atine yakin sedang menghadap kepada Ka'bah Baitullah begitu. Jangan kemudian memaksakan nyingkir-nyingkirakan wong ali nyatok sholat biar menghadap ke, ya gak boleh. Begitulah ya cara memahami. Jadi bukan melihat ini lalu ditelan mentah-mentah gitu ya. Enggak begitu cara. Yang kelima, bulan penuh dengan ampunan. An Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata fa kharajtu fa idza huwa bil baqi'i faqala akunti takhafina ayyahifallahu alaihi wa rasuluhu. Qultu ya Rasulullah inni donantu annaka ataita ba'dha nisa'ika faqala innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya fayaghfiru li aksara min adati sya'ri ghanamin kal hilabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku Aisyah kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam. Kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau di pemakaman Baqi al-Gharqad. Jadi begini kisahnya Ibu. Rasulullah sedang berada dalam jatahnya Aisyah. Jadi kan jatahnya dengan Aisyah.
Lah ketika malam tidur bareng, tengah malam Rasulullah pergi. Aisyah gotak, mari dikit. Wong jatah ibu aku kok malah bunga digerek. Nah berarti satu Rasul Aisyah cemburu, ibadah. Jadi agar kenan bojo loro orang cemburu berarti orang kayak Aisyah. Lama perkara pengen diora yang kenal tak berapa apa, benar gitu. Tidak betul. Untungnya bojone rata-rata siji ya. Jadi orang pernah mempermasalahkan. Yang kedua, ternyata Aisyah keluar malam. Ini Pak Ibu, keluar malam. Dari pelajaran ini bahwasanya perempuan pun boleh keluar malam jika memang dia memiliki hajat. Jika dia memiliki hajat dan kondisinya memungkinkan aman. Faktanya Aisyah kan antara makam baki dengan rumah tinggal Rasulullah itu kan dekat, boleh asal tidak terlalu jauh. Makam baki itu kan ada di sebelah Masjid Nabawi, Pak. Iya, Masjid Nabawi. Makam baki itu dekat dengan Masjid Nabawi. Lah sementara tempat tidur Nabi itu kan Masjid Nabawi, situ dekat pengimaman, tempatnya di situ. Jadi ketika Aisyah malam-malam tidak dapati suaminya, loh mana ini? Nah, kita lanjut. Maka kemudian aku keluar dan menemukan beliau di makam Baqi al-Barqah. Maka dia bersabda, apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyanyiakan kamu? Ya, Nabi kata, ya Aisyah, apa kau khawatir Allah dan aku akan menyanyiakan kamu? Kemudian aku Aisyah berkata, tidak wahai Rasulullah, sungguh aku telah mengira engkau telah mendatangi sebagian istri-istrimu. Kok cemburu? Kok lagi ke makam Baqi mengira mari umai bojo yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyeru hambanya di malam nisfu Sa'ban, kemudian mengampuninya dengan pengampunannya lebih banyak dari bilangan bulu domba Bani Kilab. Maksudnya sampai seperti berapa sih bulu domba? Siapa sih yang menghitung banyaknya bulu domba? Itu banyaknya ampunan di bulan nisfu Sa'ban. Lah umatnya malah bikin acara sholat tasbih. Siapa sih ngajari? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah ke makam? Beliau juga sama dalam rangka tazkiyatul maut. Orang pergi ke makam mesti yang diingat mati. Malam-malam lagi. Dan sekaligus itu membolehkan orang ziarah kubur di malam hari, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah kudu malam nisfu Sa'ban? Ya hanya kebetulan saat itu Rasulullah. Supaya kita ini mudeng. Tetapi ya tidak kemudian harus mencari makam-makam yang jauh. Wong Rasulullah itu rumahnya dekat makam Baqi, yang dia lihat ya kuburan makam Baqi. Orang kemudian keluyuran tekan Semarang, tekan Kudus, tekan Demak, tekan Cirebon. Siapa sih ngajar? Itu jenenge plesir. Ada wong desa dijak plesir ya. Senang. Harus bicara senang ya, usah bicara liar nih mau senang. Hanya diri. Lalu muncullah pertanyaan dari Abu Sofia, pimpinan cabang, dan IRM, pimpinan cabang 1, alamatnya itu Tanjung Pura. Rumahnya rumah Tanjung Pura, Jalan Langkat, nomor 91, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Pertanyaannya begini, ini mesti ditanya jenengan pada. Saya pernah membaca buku fikih Islam lengkap terbitan Toha Putra Semarang. Di sana dituliskan adanya sholat sunat tasbih lengkap dengan dalil yang dituliskannya, yaitu dari Ikrimah dan Ibnu Abbas. Hadis surat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Saya singgung karena ketika membuka-buka buku himpunan tarjih, ternyata dalam HPT tidak ditemukan mengenai sholat sunat tasbih. Oleh karena itu saya mohon pengasuh rubrik fatwa agama dapat menjelaskan mengenai hal ini dan mohon ditujukan dalilnya yang jelas. Dijawablah oleh rubrik
fatwa ya. Mengenai sholat sunat tasbih sudah pernah dimuat dalam Suara Muhammadiyah SM beberapa waktu yang lalu, yang kesimpulannya bahwa kesohihan mengenai sholat sunat tersebut diperselisihkan oleh para ahli hadis. Oleh karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak mencantumkan dalam HPT. Yang selanjutnya kami tambahkan penjelasannya sebagai berikut. Itu tambahan penjelasan. Menurut Ibnu Mubarak, sholat tasbih itu dianjurkan dan jangan diabaikan. Pendapat Ibnu Mubarak, ya, bukan dari Nabi, bukan pula dari sahabat. Ini jauh. Ibnu Mubarak ini imam para ulama yang hidup setelah tabi'in ya. Dalam kitab Aunul Ma'bud diterangkan bahwa Tirmidzi menilai hadis salat tasbih itu tidak sahih dan Ibnu Taimiyah mengatakan hadis itu dhaif karena hidup semasanya. Abu Ja'far Al-Uqaili mengatakan bahwa mengenai salat tasbih tidak ada hadis yang kuat. Demikian pula pendapat Abu Bakar bin Al-Arabi. Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis mengenai salat tasbih itu munkar. Atas dasar seperti disebutkan di atas, maka kami pengasuh Rubi Fatwa Agama tidak mengamalkan hadis salat sunat tasbih. Fatwa Tarjih nomor 36 tahun 1998. Dalam kajian Samsul Hidayat, ini ketua PP untuk bidang tarjih, sampaikan ada beberapa amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, namun banyak masyarakat melakukannya. Apa? Pertama, amalan yang bersumber dari budaya atau tradisi seperti sadranan. Ya, sadranan kan biasanya nisfu saban itu habis sholat subuh makan-makan bareng di masjid musola kan begitu. Nah, itu budaya upacara strada. Upacara strada adalah upacaranya orang Majapahit zaman Hindu. Dan itu mereka pada lakoni ini nisfu saban, berarti pada baik lakoni keyakinan yang orang itu. Mudah ya? Kemudian diubah namanya oleh para pendakwah menjadi sadranan yang berupa ziarah kubur. Jadi pada bulan sadran, pada tengok kuburan kabeh, sekang Jakarta, sekang Lampung, sekang Sumatera pada titik leluhurnya ziarah bersih-bersih, baru ke Merat Mani. Nah, apa? Tidak sedikit, mohon maaf, kalau di Gumelang biasanya makan-makannya di kuburan. Jadi setelah bersih-bersih semuanya, bahkan kalau di Gumelang itu nanti ada kiai yang standby di situ mau ziarah nih, doanya pada panjang atau pendek. Kenapa sih bedanya Pak Yai? Ya bedanya kebalik amplop. Restu Pak. Restu. Dan kiainya cukup standby pintu gerbang kuburan. Pada ziarah nggih, badai doa nggih. Badai doa panjang atau pendek. Berikut Pak Yai. Ya yang pendek ya tipis, yang panjang ya tebal. Oh ngaten nggih, setuju. Jadi kiai kan ya sugilah bulan sabar. Baik, jadi hadirin, karena itu berhati-hati ya untuk membuat sebuah acara-acara di Sumatera Barat pada bulan Sadran itu biasanya adus bareng, muda-mudi, laki-laki, perempuan, bapak, ibu, kali. Ya ini apa bedanya dengan wong Hindu adus ke Sungai Gangga? Ini bahaya sekali. Jadi makanya jangan sekedar kita ikut-ikutan banyak orang tanpa adanya ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang bersumber dari hadis palsu seperti amalan nisfu Saban, pertengahan bulan Saban, itu pada tanggal 15 Saban. Kita puasa Ayyamul Bid itu tidak apa-apa. Namun kalau puasanya hanya di tanggal 15 saja dan dengan mengamalkan amalan seperti sholat nisfu Saban pada malam harinya, hadisnya sudah ada dalam kitab Maudhu'at atau kitab kumpulan hadis palsu. Jadi kalau puasanya Ayyamul Bidmu tanggal 15 ya tidak dibenarkan. Tapi kalau puasa tanggal 13, 14, 15 itu tradisi yang dilakukan oleh Rasul. Begitu hadirin, setengah songo ya.
Asik. Ada pertanyaan ya? Pada mau Mas. Monggo. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan mengenai surat Al-Asr ayat yang tentang sholawat itu, yang kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Soalnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, berarti yang diucapkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar sholat tapi bersalam. Dan mohon maaf, mohon koreksinya Ustaz, saya biasanya mengamalkan sholat tersebut seperti ini. Aslinya khususnya di luar sholat. Kalau di dalam sholat kan sudah pakem. Kalau di luar sholat saya mengamalkan seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti Allahumma sholli wa sallim terus itu. Bukan hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saja untuk menambahkan kata itu, karena memang perintahnya ini kan juga untuk tebal salam, dan salamnya bukannya yang utama memang kepada Rasulullah meskipun dia sudah tidak ada di dunia ini, tetapi bersalam itu karena maknanya doa. Boleh saja, sebagaimana kita ketika masuk ke kuburan itu kan juga memberikan salam, assalamu alayka ya ahlad diyar. Tapi sunnahnya kalau masuk ke kuburan, satu, lepas alas kaki, loro, jangan sekali-kali duduk di atas kuburan, karena itu dilaknat oleh Allah orang yang suka duduk-duduk di atas kuburan. Makanya maaf Pak, jadi kita harus mulai memikirkan sebenarnya kuburannya muslim sendiri harus punya, supaya apa? Ditata sehingga ada akses jalan. Nah, kuburan tempat kita kan berantakan orang karuan Pak, sehingga bisa saja diinjek, dinas macam-macam. Itu kan tidak diperbolehkan, dilaknat oleh Allah orang yang duduk-duduk di atas kuburan. Itu jadi bersalawat kepada Nabi bolehlah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, boleh, tidak larang. Monggo. Yang lain monggo. Cukup ya. Kata terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa afun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terakhir di materi sudah saya share di grup. Bapak Ibu bisa pulang di rumah untuk tinggal bekerja. Mari kita akhiri bersama kajian pagi bersama Alhamdulillah dan awal rumah saya akan untuk Alhamdulillah.